buka dalam Amsal 15 ayat 33. Boleh tolong dibacakan? Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Pasti kita sudah tahu, sudah banyak dengar tentang takut akan Tuhan, tapi hanya sedikit yang paham arti takut akan Tuhan atau arti takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini memberitahu kita bahwa takut akan Tuhan berarti kita dapat menerima hikmat dan ajaran Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan mendapat perkenanan dan juga berkat Tuhan. Takut akan Tuhan menurut Alkitab terdapat sebanyak 200 kali di seluruh Alkitab. Karena itu takut akan Tuhan sangat penting bagi kita semua. Dengan tulus hati percaya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti itu bukan kayak kita memiliki rasa ngeri atau semacam kayak takut banget sama sesuatu seperti itu. Takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, terutama mengasihi Dia. Takut akan Tuhan berarti kita memiliki rasa hormat sehingga berdampak kepada cara hidup kita. Takut akan Tuhan lebih mengenai menghormatinya, tunduk kepada kedisiplinannya dan juga firman-Nya. Yang akan saya bagikan adalah takut akan Tuhan menghasilkan kerendahan hati yang saleh. Bila seseorang takut akan Tuhan, maka orang itu akan tunduk kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan merasa kagum dan gemetar di hadapan Tuhan dan firman-Nya, karena itu bukan sekedar pikiran sesaat. Kita bisa melihat dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh, yang menunjukkan rasa takut yang penuh hormat kepada Tuhan ketika ia menerima menerima perintah untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Dengan taat ia mempersiapkan yang Tuhan perintahkan. Kita boleh buka dalam Ibrani 11 ayat 7. Bisa tolong dibacakan? Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh mendengar dan menaati Tuhan tanpa syarat. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena Nuh hormat kepada Tuhan dan Nuh takut akan Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat dari tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberi Abraham seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Ketika Ishak tumbuh dewasa, Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa satu-satunya anak laki-lakinya yang merupakan Ishak kesayangannya ke Gunung Moria untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran. Setelah Abraham menyiapkan semuanya, dia untuk mengorbankan Ishak, dia sudah mengangkat pisau, Ishak mau dikorbankan, tetapi malaikat Tuhan menghentikannya tepat pada waktunya, dan ia telah menyiapkan seekor domba untuk sebagai korban bakaran. Ketaatan Abraham ini, pengabdian, adalah perwujudan dari takut akan Tuhan. Kita juga bisa melihat dari Ayub. Kita boleh buka dari Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat
bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Amin. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mengalami banyak ujian, kehilangan semua harta, anak-anaknya, bahkan ditinggalkan oleh istrinya, dan seluruh tubuhnya terkena penyakit. Namun dia tidak mengeluh sama sekali kepada Tuhan dan tetap memegang teguh kesalehannya, menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen mampu bertahan seperti Ayub dan tetap takut akan Tuhan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi? Jawabannya ada di dalam masing diri kita. Jika Ayub mampu, maka kita pun pasti mampu. Kita bisa belajar dari Ayub, meskipun sedang berada di dalam situasi yang mengujinya, penderitaan, pencobaan, dia tetap melewati semuanya. Dia tetap takut akan Tuhan. Dari hal-hal ini kita dapat melihat bahwa takut akan Tuhan membutuhkan ketaatan kepada Tuhan, kesediaan untuk mengabdikan dan mengembalikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Tuhan membawa kita pada jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa mencontoh dari Nuh, Abraham dan juga Ayub Tuhan dengan taat. Dia takut akan Tuhan, dia menerima semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semua. Terima kasih buat pelayanannya untuk Christina, Miss Audi, Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semua para mentor yang ada untuk 1 minggu ini. Kita sudah melewati semuanya ya, sampai ditutup dengan cooking class. Luar biasa semuanya. Terima kasih buat dukungannya, terutama untuk pelayanan tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang juga membantu kami semua, khususnya di hari Jumat ya. Terima kasih. Tak lupa juga untuk Sebastian, Ibu Yuli juga, Sinta juga, Ibu Jojo juga, semuanya ya. Kita tetap semangat di dalam melayani anak-anak, khususnya kita menyambut bulan puasa. Oke, jadi informasi yang mau saya sampaikan, kita libur di hari Senin dan Selasa. Nanti kita masuk kembali di hari Rabu ya, dengan jadwal yang sudah seperti biasa. Kemudian kita sudah masuk bulan Maret. Jadi agenda bulan Maret itu tadi sudah saya bagikan untuk rencana kegiatan selama semester 2. Udah terlewat 2 bulan ya, saya baru mulai bulan Maret ini, kurang lebih sampai Juni ya. Itu ada beberapa kegiatan cukup padat, hampir setiap bulan, setiap bulan ada kegiatan. Nah nanti bisa nanti akan ada PIC-nya masing-masing, dan yang terdekat untuk bulan Maret ini adalah Market Day tanggal 12 Maret. Jadi event yang terdekat adalah Market Day. Nanti sudah ada PIC-nya, dan kira-kira ada kegiatan-kegiatan apapun nanti akan kita bicarakan dengan para mentor yang ada. Kemudian untuk informasi tambahan, jadi kita akan mengadakan field trip di bulan Mei. Tadi saya sudah booking ya, karena takutnya nggak kedapetan. Jadi saya putuskan di Fauna Land Ancol gitu. Itu kenapa saya putuskan, karena di bulan-bulan Mei itu tuh agak padat gitu ya, orang anak jalan-jalan tuh banyak. Jadi nanti paling menyusul untuk bisnya Bu. Ini bisnya juga kita harus segera booking. Tadi sih saya nanya Fauna Land sih, kita nggak perlu
perlu booking Oke. fee yang kayak waktu itu ya di apa tuh yang di Band. akhir band gitu ya, yang kita kerebut jadinya. Ternyata dia bilang sih nggak apa-apa kak, udah dicatat aja gitu, dicatat jadwalnya aja gitu. Tapi ya nanti saya selalu update lah gitu ya. Ya untuk selanjutnya nanti akan diinfokan, itu hanya saya info tempatnya aja. Jadi kita sudah pastikan untuk di Faunare tanggal 28 Mei karena Biaya- besoknya libur. biaya- Karena besoknya libur. Biayanya sekitar 350 per anak. Itu sudah berikut akomodasi makan siang, mungkin roti ya pagi-pagi roti. Nanti untuk teknisnya saya akan bicarakan dulu dengan Ibu Hilda. Untuk selanjutnya bisa saya berikan ke semua. Masuk bayar. Bayar tiket dan bayar ancol juga. Sekarang free kalau ngabuburit itu kalau. Oh, Bapak punya rencana Ya udah ngajak nanti kita? nanti kita Boleh, kesana aja. Ngabuburit. Jadi kapan? Bawa juga Pak. Tapi masuknya gratis, tapi mereka kan mesti dikasih makan. Minimal tuh di itu Bandar Jakarta. Bawa masing-masing. Ayo bawa bukan itu siang itu. Sama es buah buat buka puasa ya. Ya itu saja. Terus oh ya untuk kelas khusus terima kasih sangat amat, saya amat sangat berterima kasih kembali buat para mentor kelas khusus ya, dengan tidak mengesampingkan juga kelas reguler juga, tapi kelas khusus tetap semangat juga. Seperti yang Miss Nancy sudah bilang, kalau perkembangan sedikit pun itu juga pasti itu perubahan sedikit itu luar biasa buat anak-anak ini, buat para mentor semua ya. Tetap semangat, dan nanti mungkin untuk kunjungan selanjutnya akan diinfokan ya di bulan Maret ya. Bulannya belum diinfokan sih. Itu saja. Ya, baik, sebelum Makasih Ketua semuanya. menyampaikan sesuatu, Ibu Ketua ya. Ibu Ketua atau Ibu Yayasan? Ketua Yayasan. Oh iya. Ya, nah, ini pemilik yayasan, jadi saya harus tunduk sama Milik dia. Tuhan ya. Saya hanya mendirikan. Jadi hari ini kita tidak beribadah bersama Gemu ya. Tapi ingat bahwa setiap ibadah bersama Gemu, apalagi kalau Pak Joni yang menyampaikan firman ya, selalu penekanannya seperti yang bisa disampaikan hari ini tentang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan, bicara tentang hormat, respect sama Tuhan, kesalehan hidup, kesucian hidup ya, tadi sudah dijelaskan dulu Abraham, kemudian Ayub ya, mereka orang-orang saleh ya, orang-orang itu takut akan Tuhan, itu saleh itu juga bagian dari takut akan Tuhan. Jadi tadi Miss